Wis ngendika sapa Syekhul Imam, seorang syekh, seorang imam al-alim al-alama yang bernama Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi kitab Hidayatah ini ditulis oleh seorang ulama namanya siapa? Imam Ghazali. Terkenalnya jenenge Imam Ghazali. Nama aslinya kuwi Muhammad, bapak nih Muhammad, mbah nih Muhammad. Dadine Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali kuwi anune julukan. Tapi nek biasanya kalau orang-orang di Timur Tengah sana julukannya itu berdasarkan pada tempat kelahiran. Kayak misalnya kalau tempat kelahiran atau nama mbahnya terdahulu atau nama suku, kayak Habib siapa kayak jenenge? Habib Samsalawatun Habib Syekh. Ibu ini anak Asegaf. Itu kan jeneng keluarga Asegaf itu keluarga Asegaf marga. Nah, Al-Ghazali itu yen ceritane mbahe Imam Ghazali kuwi ada yang berprofesi sebagai tukang pintal. Memintal apa jenenge? Memintal bulu di Ghazal. Jadi disebutnya Ghazali. Memintal bulu gimana maksudnya? Jadi bulu domba dipintal dibikin kain gitu loh. Itu namanya memintal. Itulah asal usulnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ulama besar yang sangat masyhur dan kitabnya dipakai dimanapun untuk dipelajari, dan kitab ini kitab yang sangat bermanfaat, kecil tapi besar, tipis tapi berat. Kenapa? Karena isinya sangat berat tapi mudah dipelajari. Ini mencakup akidah, mencakup ibadah, dan mencakup akhlak. Makanya kita mengaji kitab ini mudah-mudahan bisa sampai khatam ya. Imam Ghazali kuwi yen zaman uripe tahu pernah ketika kecil itu kan dia kan yatim. Jadi dia punya adik namanya siapa tadi? Imam Ghazali namanya siapa? Muhammad itu punya adik namanya Ahmad. Jadi berdua ini yang namanya Muhammad sama Ahmad kuwi ditinggal wong tuane awit cilik. Lah wong tuane kuwi ketika meninggal mewariskan harta untuk mendidik mereka dan dititipkan kepada seorang ustadz kampung. Nah, ustadz kampung ini wong kere dulu. Wong kere tidak begitu kaya. Jadi duit yang dipakai itu kemudian habis untuk membiayai si Muhammad karo si Ahmad, dua anak yatim. Nah, kemudian dua anak yatim iki wis ora duit. Pas mondok ngono. Entuk mangan gratis ngono. Tenan, golek pondok sing gratis. Gen iso mangan. Jadi tujuannya mondok cah loro iki zamane cilik gen iso urip, gen iso mangan. Kuwi diakui sendiri sama Imam Ghazali. Misalnya iki iso hakam ora ni'am kang ngadi. Ya umure sakmene iki. Umurnya seperti kalian. Mas, lek pangan ae. Mondok lewangan yo nanti. Mondok. Tapi mondok tenan, mondok. Waktu kecil itu seperti itu. Dan ketika dewasa Imam Ghazali mengakui, dulu waktu kecil saya mencari ilmu niatnya untuk bisa makan. Ya nggak apa-apa, tapi kalau sudah gede sudah menyadari bahwa ilmu itu bukan untuk itu. Dah. Akhirnya mondok. Nah, suatu ketika Imam Ghazali itu wonge rajin, zaman awit cilik iki rajin sinau, rajin ngaji, rajin belajar. Catet iki kabeh. Apa sing diomongke gurune catet. Sing wis dicatet kuwi dikumpulke. Ora ana sing dibuak-buak, meneh digradake ning loker yo ilang ora ana. Kumpulke kabeh sampai menulis kitab-kitabnya sendiri. Suatu ketika ada perjalanan, beliau mau pindah ke satu tempat, ikut rombongan karavan. Karavan ki rombongan sing biasanya nganggone unta atau kuda. Di tengah jalan rombongannya dibegal, pokoknya dirampok. Tengah jalan dia hadang oleh segerombolan begal, penjahat atau rampok atau bajing loncat. Bajing loncat ya rampok, bajing loncat sing sok ngadangi truk-truk ngono ki lho. Ono sing neget-neget kuwi. Oh, nyegat-nyeget. Sing anapang nang kuwi, Mas. Dudu anapang nek iki dan niat untuk merampok harta benda dari karavan itu.
Wis. Semua orang yang ada dalam rombongan itu dirampok. Ono sing entuk apa jenenge? Emas, perak, terus harta-harta lain, TV, press cooker. Ora ono sama-sama. STNK, BPKB. BKB itu iPhone dan seterusnya. Nah, Imam Ghazali kuwi ora ono apa-apa nih, dibegal dirampok. Lah iki pecah. Ora ono apa-apa nih arep dirampok apane. Tapi nggawa tas gede. Ketika dilihat tas bersihnya itu ternyata isinya kitab-kitab. Jadi hartanya Imam Ghazali itu cuma kitab. Akhirnya karo perampok wis lah daripada ora ono. Go. Nangis-nangis Imam. Tolong jangan diambil. Lah ngopo? Omong buku-buku tok. Lah kowe kabeh kowe ilmuku kene ngono, jare Imam Ghazali. Karo rampoknya digeguyu. Mendengar pernyataan itu, Imam Ghazali ngomong, "Kuwi ilmuku kene ngono kabeh." Perampoknya malah guyu. Wah. Lah ngopo guyu? Berarti ilmumu ki sebatas apa sing mbok tulis ning buku ning kitab. Berarti nek kitabmu tak obong berarti ilmumu ilang kabeh. Akhirnya Imam Ghazali waktu kuwi tersadar. Iya. Berarti ilmuku ki durung nancep nang dodoku. Sejak saat itu Imam Ghazali mulai menghafalkan semua yang telah dia tulis. Termasuk salah satunya adalah kitab Bidayatul. Jadi kabeh sing ditulis dihafal kabeh. Jadi tidak akan ada perampok yang bisa mencuri ilmunya. Sejak hari itu saya menghafalkan semua kitab yang pernah aku tulis sehingga tidak akan ada seorang perampok pun yang bisa mencuri ilmu dariku. Makanya disebutkan bahwa ilmu itu apa yang kamu pahami, bukan apa yang kamu tuliskan, bukan apa yang sekedar kamu hafalkan, tapi apa yang kamu pahami, yang kamu resapi di dalam dirimu, ning akalmu, ning atimu. Kowe apal Quran segluntung 30 juz ming apal tok, ora paham, itu juga disebut belum bisa disebut sebagai ilmu, masih disebut sebagai hafalan. Itu ilmu. Nah, itu Imam Ghazali waktu mudanya dihabiskan untuk mencari ilmu, dan beliau sampai kemudian menjadi seorang guru besar, pemimpin sebuah kampus universitas. Pokoknya masyhur. Universitasnya jenenge Universitas Nizamiyah di Baghdad. Baghdad kuwi ibu kotane negara Irak. Nah, itu pernah Imam Ghazali jadi rektor, jadi guru besar di Universitas Nizamiyah. Hingga suatu ketika pas mulang, lah Imam Ghazali ki wis nganti dadi wong sing paling terkenal zaman kuwi. Ilmune paling dihormati, terus paling makmur uripe, kaya raya lah ya karena jadi guru besar ya. Nah, suatu ketika pas mulang kayak ngene iki, pas mulang lungguh terus apa jenenge ning ngarepe santri-santri mahasiswa, Imam Ghazali lagi dawuh-dawuh ngono. Ora iso metu ilmune iki, ora iso metu. Suaranya enggak bisa metu juga. Ora iso metu suarane. Terus aku ki ngopo sih? Ayat Quran sing wis tau diapalke ora iso metu kabeh. Hadis-hadis kabeh ilmune ora iso metu kabeh. Aku ki ngopo? Terus adike metu. Sing jenenge sapa mau? Ahmad ya. Gampangnya ngene ngomong ngene, Mas, sampean ki kakean ngomongi nggo dandani wong liya, tapi ora dandani awake dhewe. Modek. Sejak saat itu Imam Ghazali menyepi uzlah, istilah uzlah. Wis ditinggalke jabatane, ditinggalke gelar-gelare, harta bendane sak keluargane ditinggalke. Tapi yo dinafkahi, tetap ditinggal, keluargane ditinggal, tapi ditinggali duit juga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tinggal lunga maring Damaskus. Nah, Imam Ghazali pergi ke Damaskus, kemudian ke Mekah. Melaku dari Baghdad ke Damaskus ke Mekah, melaku. Dalam rangka apa? Untuk uzlah, menyepi. Jadi gen dandani awake dhewe sik sedurunge dandani wong liya. Sampai 11 tahun. 11 tahun mengembara. Ora ono sing ngerti, ora ono sing hubungi, ora duwe Facebook, ora duwe Twitter, ora duwe Instagram zaman-zaman ngono. Ora duwe WA, ora ono sing ngabari. 11 tahun sampai akhirnya beliau pulang 11 tahun kemudian
kekeluarganya dan menjadi Imam Ghazali yang sangat berbeda, yang dikenal sebagai imam seorang ulama tasawuf. Jadi ini wis ngerasa no 11 tahun mengembara, jadi nantang keyakinane aku iso ora urip tanpa mengandalkan siapapun, mengandalkan Gusti Allah tok. Bulang lah, guru besar yang bulang ya Imam Ghazali. Seharusnya karena Imam Ghazali itu yang bulang sejati kuwi metu saka omahé tanpa bilang.